Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 7. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita tentang pemeliharaan Tuhan dari zaman ke zaman. Karena itu Stefanus membuat contoh dengan menguraikan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, yakni Abraham, Yusuf, Musa, dan Daud. Dengan menghubungkan keempat tokoh tersebut, Stefanus menekankan bahwa kehadiran Allah yang Maha Tinggi tidak dibatasi oleh ruang tertentu. Allah yang ada di dalam perjanjian lama adalah Allah yang hidup, yang turut bergerak dan bekerja untuk memanggil, membimbing, memimpin, dan memulihkan umatnya. Anugerah Allah nyata ketika Tuhan memilih dan memanggil Abraham keluar dari negerinya yang masih menyembah berhala untuk menjadi cikal bakal umat Allah yang menerima segala janji dan berkat-Nya. Janji itu luar biasa, bukan kepada Abraham langsung, tetapi kepada keturunannya, umat Israel. Mereka akan memiliki tanah pusaka. Memang sebelum itu, mereka akan mengalami dulu perbudakan oleh bangsa musuh. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka setelah 400 tahun mereka datang dan kemudian beribadah kepadaku di tempat ini. Artinya, baru setelah mereka diperbudak di Mesir, maka bangsa itu akan datang ke gunung Tuhan, Gunung Sinai, untuk beribadah dan bersekutu dengan Tuhan. Apa yang telah ditetapkan Allah itu harus terjadi pada akhir 400 tahun yang telah dihitung sejak kelahiran Ishak. Bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum. Begitulah firman Tuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, bahwa semua telah diketahui Allah dari sejak semula. Mulai dari Abraham tidak mempunyai warisan dan juga ahli waris. Kepadanya dikatakan bahwa ia akan memiliki keduanya. Ia akan memiliki tanah pusaka yang dijanjikan dan juga seorang anak yang dijanjikan. Oleh karena itu, keduanya harus diterima. Yang kedua, bahwa walaupun penggenapan janji Allah tampak lambat dalam pelaksanaannya, di dalamnya terkandung suatu kepastian bahwa janji itu pasti akan digenapi pada waktu yang tepat, meskipun tidak secepat yang kita harapkan. Yang ketiga, bahwa walaupun umat Allah berada dalam penderitaan dan bahaya besar selama waktu-waktu tertentu, pada akhirnya Allah akan menyelamatkan mereka dan membuat perhitungan dengan orang-orang yang telah menindas umatnya. Sebab sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi ini. Dari firman Tuhan hari ini,
Stefanus mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, keyakinan kita terhadap Injil melahirkan kesetiaan dan keberanian. Yang kedua, bahwa keyakinan kita terhadap Injil juga harus diikuti dengan pemahaman yang benar tentang doktrin-doktrin Alkitab. Stefanus mampu memaparkan intisari sejarah Israel dalam Perjanjian Lama. Karena itu, ia memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang isi Alkitab. Karena itulah dia berkata, bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum, dan setelah itu mereka akan keluar dari penghukuman itu dan beribadah kepada Tuhan di tempat Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.